Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 923 Menyapu Dunia. Dimas Wu melompat dan masuk ke dalam dunia pikiran Yoron Fu terlebih dahulu. Yoron Fu melihat keadaan ini tidak tahan untuk menarik sudut bibirnya yang menunjukkan senyum sinisnya, seolah-olah ada sebuah kesenangan yang berhasil dalam trik dan tidak sabar untuk balas dendam. Dia juga tidak ragu lagi, langsung masuk ke dalam dunia pikirannya sendiri. Dengan begitu Dimas Wu, Yoron Fu dan pusaran air berwarna hitam itu sudah tidak berada di tempat kejadian lagi. Dunia pikiran Yoron Fu tidaklah terbatas, di dalam sana tidak ada apa-apa seperti sebuah dunia yang terdiri dari awan, dan seperti dunia yang penuh dengan roh malaikat yang kuat. Di dalam dunia ini Yoron Fu adalah pemimpin satu-satunya. Dia berdiri dengan angkuh di tempat yang luas itu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi alam semesta. Dia adalah raja satu-satunya di sana. Di tubuhnya tidak ada aura yang memalukan. Tatapan matanya penuh dengan rasa percaya diri dan kekejaman. Dia melihat ke arah Dimas Wu yang berada di bawah, mengejeknya berkata, "Kamu bisa menghancurkan paviliun Tianxingku seperti ini, maka aku akui kamu memang sangat kuat." Wajah Dimas Wu terlihat sangat dingin. Dia menatap tajam Yoron Fu, dengan datar berkata, "Karena kamu sudah menyadarinya, maka kamu seharusnya lebih sadar lagi dan segera beritahu identitas orang itu kepadaku. Jangan menyusahkan dirimu lagi." Di dalam mata Yoron Fu terlihat suasana hatinya sedang bergejolak. Dia menatap tajam Dimas Wu, berkata, "Pasukan paviliun Tianxingku yang begitu banyak itu mati dengan sengsara karena dirimu. Apa kamu rasa aku masih akan menuruti perintahmu?" Setelah itu tubuh Yoron Fu seketika mengeluarkan aura membunuh yang kuat. Dia sangatlah membenci Dimas Wu. Sekarang dia sangat ingin membunuh anak ini, jadi bagaimana mungkin dia akan menuruti perintahnya? Setelah Dimas Wu mendengar ini, tatapan matanya juga menunjukkan aura membunuh. Dia menatap tajam Yoron Fu, berkata, "Alasan orang paviliun Tianxingmu bisa mati karena ulahmu baru benar. Jika kamu tidak menyuruh mereka untuk menyerangku, maka aku tidak akan mungkin membunuh mereka." Yoron Fu melihat Dimas Wu masih berdalih, membuat amarahnya semakin meningkat. Dia menggertakkan giginya berkata, "Orang itu sudah dibunuh olehmu, kamu sekarang masih ingin berpura-pura menjadi orang baik. Aku beritahumu, hari ini aku bersumpah akan menggunakan darahmu untuk mendoakan arwah orang paviliun Tianxing yang sudah mati." Setelah itu aura membunuh pada tubuh Yoron Fu dengan cepat menyebar keluar. Seluruh dunia pikiran yang kosong itu dengan cepat sudah dipenuhi dengan aura membunuh yang kuat. Udara kabut yang dingin dan berwarna putih itu bergabung menjadi satu, membuat tempat yang kosong itu menjadi mencekik dan membuat angin bertiup dengan kencang. Yoron Fu mengendalikan dunia ini. Dia memiliki kekuasaan yang mutlak dan rasa percaya diri yang tinggi. Ketika aura itu sudah sampai ke yang paling kuat, Yoron Fu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memberikan serangan telapak tangan kepada Dimas Wu. Seketika dunia itu seolah tenggelam. Aura yang tak terbatas itu, semua tekanan dan kekuatan mematikan di dunia ini keluar dari telapak tangannya dan langsung menyerang ke arah Dimas Wu. Dimas Wu seketika merasa semua dunia ini akan turun. Pada saat bersamaan ada sebuah kekuatan besar yang menyerangnya. Tatapan matanya perlahan-lahan berubah dan merasa waspada. Dia bisa merasakan dengan jelas di dalam dunia pikiran ini kekuatan Yoron Fu jauh lebih kuat. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, dia terlihat seperti orang yang berbeda. Pada saat itu hati Dimas Wu mulai tergerak. Dia mengeluarkan kekuatan dalam diam. Seketika roh jahat berwarna hitam yang tak tertandingi keluar dari dalam tubuhnya, menyerang ke arah udara yang luas itu. Setelah roh jahat menyebar, seperti terjadi perubahan pada udara itu yang berubah menjadi beberapa lapisan dan seolah-olah terlihat lebih banyak ruang. Kekuatan besar yang dikeluarkan dari telapak tangan Yoron Fu berhasil menerobos lapisan udara ini. Tapi roh jahat Dimas Wu juga tidak berhentinya keluar. Lapisan udara itu dihancurkan,
roh jahat itu dengan cepat membentuk ruang yang baru Iyagi. Pada saat itu di udara muncul sebuah fenomena baru yang menakjubkan. Ruang itu satu persatu dihancurkan lalu membentuk yang baru Iyagi, terus seperti ini. Kemudian Dimas Wu menggepalkan tangannya, lalu memukulnya ke atas dan bertemu dengan serangan telapak tangan yang besar Dair Yoronfu. Duar. Satu pukulan itu memiliki kekuatan yang besar, roh jahat berwarna hitam itu membentuk sebuah Devil Dragon berwarna hitam. Lalu Devil Dragon itu mengaum ke langit dan menghadapi serangan Yoronfu dengan tinjunya. Duar. Tinjuan Dimas Wu bertabrakan dengan serangan telapak tangan Yoronfu, yang menimbulkan suara ledakan yang keras. Sebuah gelombang yang kuat berasal dari tabrakan dua kekuatan itu, yang menyebar dengan cepat hingga menutupi semua tempat, membuat dunia pikiran ini bergetar kuat. Tempat yang luas itu dipenuhi dengan kabut putih dan roh jahat berwarna hitam. Langit itu tiba-tiba berubah. Aura mematikan seperti membentuk menjadi awan yang mengambang di langit. Angin menderu-deru dan menyerang sekitar dengan sembarang, membuat semua orang tenggelam dan hilang di bawah sana. Di bawah serangan itu tinju dan Devil Dragon Dimas Wu benar-benar hancur. Orang itu juga mundur ke belakang karena hantaman yang kuat itu. Raut wajahnya juga berubah menjadi pucat. Yoronfu dia masih berada di tengah udara, tubuhnya terlihat sangat luar biasa seperti pelangi. Dia tersenyum bangga melihat keadaan Dimas Wu yang terlihat menderita. Dengan tajam berkata, pedangmu sangat kuat, tapi kamu terlalu lemah. Kata-kata Yoronfu terdengar sangat tidak sopan. Dia langsung mengatakan kalau kekuatan Dimas Wu itu tidaklah kuat. Dia awalnya sudah kalah oleh Dimas Wu. Juga karena Dimas Wu memiliki artefak kuno yang sangat kuat yaitu Heaven Demon Sword. Saat ini Yoronfu memperkuat keyakinannya untuk merebut Heaven Demon Sword itu. Dia ingin membunuh Dimas Wu lalu merebut Heaven Demon Sword. Ekspresi wajah Dimas Wu tidak berubah sama sekali ketika mendengar kata-kata Yoronfu. Dia hanya mengerucutkan bibirnya, berkata kepada Yoronfu, benarkah? Apa hubunganku dengan Heaven Demon Sword? Yang jelas kami ini terhubung, meskipun aku lemah, yang jelas aku bisa membunuhmu. Selama ada Heaven Demon Sword di tangannya, Dimas Wu benar-benar tidak takut apa-apa. Dia juga tahu jelas kalau Heaven Demon Sword hanya mengakuinya sendiri menjadi pemiliknya. Jadi tidak peduli seberapa kuat Yoronfu di dunia pikiran ini, Dimas Wu juga tidak akan menganggapnya serius. Yoronfu menatap tajam Dimas Wu. Dengan tajam berkata, di dalam dunia pikiranku kamu masih berani bertindak angkuh seperti ini, maka sekarang aku beritahu kamu apa konsekuensi dari keangkuhanmu. Setelah itu Yoronfu memegang bilah pisau tajam di tangannya, lalu dia mengangkat tinggi pedang itu, tiba-tiba angin yang berderu kencang itu berhenti, awan gelap di atas langit juga menghilang. Roh malaikat berwarna putih mulai memenuhi langit itu, ruang yang luas itu dipenuhi dengan aura dan kekuatan yang tak terbatas. Semua kekuatan di bumi itu seketika berkumpul ke pisau tajam yang berada di tangan Yoronfu. Dia sedang menggerakkan semua kekuatan dan roh malaikat yang ada di dunia pikiran itu, kemudian dipadatkan pada dirinya sendiri membuat kekuatan pisau dan manusia itu digabungkan hingga ke tingkat yang paling tinggi. Seiring roh malaikat dan kekuatan masuk ke dalam pisau tajam itu terlihat jelas tumbuh dengan cepat, namun sekejap mata pisau itu berubah menjadi pedang yang besar. Selain itu keadaan tubuh Yoronfu juga berubah menjadi lebih kuat dan besar, dia seolah-olah berubah menjadi raksasa yang tinggi, orang dan pedang itu saling melengkapi, kekuatan orang dan pedang itu juga sudah mencapai ke titik yang paling kuat dan tidak tertandingi. Semua benda dan orang yang berada di bawah Yoronfu dan pisau tajam itu terlihat sangatlah kecil, lemah dan tidak berharga. Jika dia mengeluarkan kekuatannya maka dunia ini pasti akan bergetar. Aura membunuh yang kuat berdesir di tubuh Yoronfu. Dia mengangkat pisau tajam yang membungkus semua energi di bumi ini dengan kedua tangannya, lalu menebas ke arah Dimas Wu. Jurus mematikan pisau tajam. Di bawah kibasan pisau dan raungan Yoronfu membuat dunia itu bergetar. Jurus mematikan pisau tajam itu adalah jurus yang paling kuat dari pisau tajam, kekuatannya tidak tertandingkan. Ketika pisau itu turun,
Terdengar suara ledakan, ruang itu dibelah dan semua hal di sana hancur. Semua aura dan kekuatan di dunia pikiran itu ikut bersama dengan pisau itu yang langsung menekan Dimas Wu. Dimas Wu langsung merasakan sebuah bahaya, aura yang luar biasa, kekuatan yang agung dan serangan yang mematikan semuanya menyerang ke arahnya. Dia seolah-olah sudah disingkirkan dari dunia, kali ini seolah-olah dia tidak sedang menghadapi Yoron Fu dan pedangnya saja, melainkan menghadapi seluruh dunia. Menghadapi kekuatan yang sangat kuat itu, Dimas Wu tidak berani terlalu menganggapnya remeh, wajahnya penuh dengan kewaspadaan, dia menggerutkan keningnya, langkah kakinya tiba-tiba melangkah keluar. Satu langkah kakinya sudah menggetarkan dunia. Aura yang berada di sekitar sana sudah meledak, aura tubuh Dimas Wu dalam sekejap naik ke tingkat tinggi yang tidak masuk di akal. Diam-diam juga terjadi perubahan pada tubuhnya, potongan sisik naga mulai tumbuh pada kulitnya, selapis demi selapis menutupinya, otot tubuhnya membesar, sisik naga pada tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang samar, tubuhnya seolah-olah berubah menjadi armor hitam dewa perang. Duar-duar-duar. Setelah itu di dalam tubuh Dimas Wu seperti ada puluhan ribu naga yang sedang meraung. Di luar tubuhnya mulai terdengar suara guntur, aura tubuhnya berubah menjadi sangat menyeramkan, kekuatannya semakin meningkat tinggi. Ketika dia sudah mengumpulkan semua kekuatannya dan memiliki aura yang cukup, dia tanpa ragu langsung mengangkat Heaven Demon Sword yang berada di tangannya. Dengan ganas menebas pisau besar yang berada di tangan Yoron Fu. Sekali pedang itu dikibaskan, semua kekuatan yang telah dikumpul oleh Dimas Wu juga ikut keluar. Aura pedang Heaven Demon Sword yang menggelegarkan itu memancarkan cahaya emas yang tajam menembus langit. Kekuatan kuat yang bisa menelan bumi itu keluarkan dari kibasan pedang Dimas Wu. Kekuatan pisau dan pedang itu tidak tertandingi. Duar. Terdengar suara ledakan yang keras, kekuatan menggelegarkan dari kibasan pisau Yoron Fu dan pedang Dimas Wu yang menakjubkan dunia itu bertabrakan dengan udara. Seketika gelombang yang besar seperti badai dan tsunami meraung keluar dari pusat pertempuran mereka berdua yang menyapu seluruh dunia. Dunia pikiran yang besar itu mengeluarkan suara ledakan yang keras. 1 detik kemudian sebuah bayangan seseorang terlempar keluar dari gelombang tsunami yang besar itu. Dia adalah Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.